Kekerasan seksual sampai saat ini masih sering kali kita jumpai dan masih menjadi salah satu masalah yang dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Menurut data dari Kemen PPPPA per April 2024 terjadi 2.681 kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi. Dari data survei Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi menunjukkan sebanyak 77% dosen menyatakan bahwa kekerasan seksual pernah terjadi di kampus dan 63% dari mereka tidak melaporkan kasus yang diketahuinya kepada pihak kampus. Sudah tercatat 17.037 kasus kekerasan seksual yang terjadi pada tahun 2024. 14.790 merupakan korban perempuan dan 3.634 merupakan korban laki-laki. Seringkali korban kekerasan seksual tidak ingin melaporkan kepada pihak yang berwenang karena takut terhadap ancaman pelaku dan stigma negatif dari masyarakat atau lingkungan kampus. Hal ini menciptakan efek seolah-olah korban pelecehan seksual terhadap alasan penyebab dan bertanggung jawab atas kasus kekerasan seksual yang dialami. Sebaliknya, pelaku cenderung santai dan tidak terlalu memikirkan dampak yang ditimbulkan akibat dari perbuatannya. Tentu saja, hal ini tidak dapat dibenarkan dan dibiarkan berlarut-larut. Selamat pagi Nulis, perkenalkan nama saya William dan juga ada saudari Ruth dan juga saudari Mikaela. Kami akan mewawancarai Bu Lis mengenai tentang penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Baik, terima kasih. Kita langsung mulai dari pertanyaan pertama ya Bu. Pertama itu, apa itu kekerasan seksual dan apa saja jenis-jenisnya? Kekerasan seksual itu kalau ditanya apa pengertian dari kekerasan seksual, kita harus mengacu pertama ya. Kita lihat kepada Undang-Undang 12 2022. Di situ dijelaskan kekerasan seksual itu apa saja. Ya, kurang lebih atau intinya adalah ya, segala perbuatan yang tidak dikehendaki oleh korbannya ya, yang bertentangan dengan merendahkan martabat perempuan ya, utamanya juga terkait dengan hasrat seksual, kurang lebih seperti itu ya. Jenisnya di situ banyak ya, jadi bisa dalam bentuk fisik, bisa dalam bentuk psikis ya, bahkan juga ada yang berbasis online. Untuk pertanyaan kedua, apa langkah konkret atau solusi yang ditawarkan kampus untuk mencegah secara langsung maupun tidak langsung kekerasan seksual di lingkungan kampus? Lahirnya Satgas PPKS di setiap kampus ini menjadi langkah konkret sebenarnya ya, karena kalau tidak ada Satgas, otomatis hal-hal yang terjadi di lingkungan kampus itu akan sulit diatasi. Bagaimana nanti orang-orang yang merasa direndahkan martabatnya menjadi korban lah kurang lebih ya, tidak ada penyaluran untuk menyampaikannya, sehingga penting ada satu unit ya atau apa namanya yang kita kenal sekarang Satgas untuk khusus menangani laporan dan penanganan terhadap kekerasan seksual. Nah, ini tentu bukan hanya bagaimana Satgas ini menangani laporan, tetapi juga harus ada upaya pencegahan. Pencegahan seperti apa? Satgas tentu bisa bekerja sama dengan setiap fakultas atau fakultas meminta kepada Satgas atau rektor memerintahkan kepada Satgas untuk melakukan sosialisasi di tiap-tiap fakultas untuk melakukan penanganan laporan-laporannya. Nah, bagaimana cara penanganannya? Ya, cara penanganannya adalah ya menindaklanjuti laporan. Satgas itu punya ada websitenya, ada hotline service, ada kantornya juga, dan laporan tidak harus dilakukan secara langsung lisan ya. Ada kalanya kan korban juga takut, malu dan sebagainya, sehingga berbagai mekanisme pelaporan disediakan. Sebenarnya kita mintai keterangan-keterangan dari pertama tentu dari pelapor itu sendiri, kemudian dari orang-orang yang kita anggap menjadi saksi, kemudian juga nanti memeriksa si terlapor. Artinya apa? Kita memanggil, Satgas itu memanggil pihak-pihak yang bersangkutan. Satgas ini juga bekerja sama dengan misalnya lembaga psikologi Unpad ya, lalu beberapa unit ya yang lainnya, karena bisa jadi si pelapor ini, korban ini yang diduga menjadi korban ini misalnya mengalami trauma ya,
perlu untuk dikonseling. Jadi sambil dia diselesaikan kasusnya, dikonseling dulu oleh lembaga yang dirujuk oleh Satgas. Pertanyaan ketiga, apa saja tantangan utama yang dihadapi kampus dalam menangani laporan kekerasan seksual? Tantangannya itu tentu kadang-kadang kita dari waktu juga ya, karena begini, kadang-kadang orang melaporkan saat ini lalu besok sudah ingin dapat informasi bagaimana tindak lanjutnya. Jadi laporan itu kan tidak hanya satu, banyak gitu. Ya, jadi dan harus step by step kita lakukan penyelesaiannya. Bahkan dari pelapor sendiri kadang-kadang dia lapor bersurat kepada kami, lalu kami undang nggak mau datang. Kenapa? Karena ada kekhawatiran, takut malah identitasnya tersebar lah atau apa, ragu-ragu lah menyampaikan. Itu jangan khawatir, karena Satgas itu sangat menjaga kerahasiaan korban. Belum lagi jumlah Satgas juga kan tidak banyak. Semua punya tugas-tugas rutin yang harus dilakukan juga. Jadi rutinitas tugasnya, kemudian karena tugas-tugas Satgas ini kan tugas tambahan gitu ya. Tugas tambahan yang tidak boleh juga kami sepelekan karena dia akan diangkat oleh rektor begitu ya. Mau nggak mau kami harus lakukan itu dengan sungguh-sungguh pula. Untuk pertanyaan terakhir, apakah ada cara bagi para mahasiswa untuk membantu menangani masalah kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus? Ya, jadi perlu diketahui juga Satgas itu tidak seluruhnya dosen. Ya. Jadi ada dosen, ada tendik, ada mahasiswa. Kalaupun misalnya mahasiswa tidak menjadi Satgas karena Satgas dibatasi jumlahnya, maka bisa paling tidak menjadi semacam tangan kanannya Satgas, ya semacam LO gitu, atau turut serta membantu melaporkan, mendorong korban gitu, paling enggak menjadi temannya korban pada saat peristiwa. Jadi kita harus empati, kita mendorong untuk korban jangan takut bersaksi. Jadi sekian aja dari wawancara dari kami bertiga. Terima kasih Bu atas waktunya ya Bu. Terima kasih banyak, Bu. Baik, terima kasih.